PSSI sebut ada pemain keturunan yang akan dipantau Shin Tae-yong lagi. Shin Tae-yong kini telah mengajukan 2 nama pemain keturunan untuk dinaturalisasi demi perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Namun, PSSI menyebut masih akan ada pemain keturunan lain yang akan datang untuk dipantau. Baru-baru ini, Shin Tae-yong memasukkan nama 2 pemain keturunan Jae Idzes dan Nathan Jo Aon untuk dinaturalisasi. Kedua pemain ini menyusul beberapa pemain yang sudah lebih dahulu menjadi warga negara Indonesia. Kalau soal itu Jae dan Nathan sedang kita proses, tentunya apa yang ditentukan oleh pelatih, kami harus akomodir, kata Erick Thohir ketika ditanya awak media. Lebih lanjut, Erick Thohir menyebut kemungkinan masih akan ada pemain naturalisasi lagi yang akan dijajal kemampuannya, namun ia tak menjelaskan secara detail. Dalam beberapa waktu ke depan, ada calon naturalisasi akan datang untuk dilihat kembali oleh Shin Tae-yong bagaimana performanya, tegasnya. Sebelumnya Jae Idzes dan Nathan sudah datang ke Indonesia namun belum bisa dilihat langsung kemampuannya oleh Shin Tae-yong. Khusus Jae Idzes dan Nathan bahkan sudah datang ke Indonesia untuk menjalani proses awal naturalisasi seperti mengurus administrasi. Kehadiran pemain keturunan diharapkan dapat menambah kekuatan timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan pemain timnas Belanda siap perkuat timnas Indonesia jika dibutuhkan. Mantan pemain timnas Belanda kelompok umur, Michel van Rooijen, siap memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Nama yang satu ini ramai disebut bakal menjadi pemain naturalisasi selanjutnya yang memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Rumor itu muncul setelah akun fanbase timnas Indonesia, Tim Nasional INA, mengunggah foto sekaligus menandai akun Instagram Michel van Rooijen. Dalam foto tersebut ditaruh caption, "Apakah Anda siap membela timnas Indonesia?" Ditandai akun di atas, Michel van Rooijen seperti semeringah, ia pun mengunggah ulang postingan tersebut, ditambah emoji burung Garuda dan bendera Indonesia. Jadi pertanyaannya, apakah ini pertanda Michel van Rooijen menjadi pemain naturalisasi selanjutnya yang dibidik Shin Tae-yong? Bagi yang belum tahu, Michel van Rooijen merupakan mantan pemain andalan timnas Belanda kelompok umur. Ia pernah memperkuat timnas Belanda U18, U19 dan U20. Michel van Rooijen juga sempat memperkuat sejumlah klub Liga Belanda seperti FC Utrecht U21, Excelsior dan VVV Venlo. Bersama VVV Venlo yang mentas di kasta kedua Liga Belanda, Michel van Rooijen mencetak 9 gol dan 4 assist dari 64 pertandingan. Sayangnya per musim panas 2023, Michel van Rooijen memilih meninggalkan VVV Venlo. Michel van Rooijen hengkang ke klub kasta keempat Liga Spanyol, Ciudad Real. Dari 6 penampilan yang sudah dimainkan bersama Ciudad Real, Michel van Rooijen belum mencetak gol maupun assist. Apakah ini pertanda Michel van Rooijen tak layak memperkuat timnas Indonesia? Cuma Shin Tae-yong yang tahu jawabannya. Shin Tae-yong menegaskan membutuhkan pemain keturunan tambahan. Pemain tambahan ini diharapkan dapat mendongkrak performa timnas Indonesia yang mengintip peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Memang skuad saat ini baik dan baik pula dalam hal prestasi saat ini, tapi untuk kedepannya, biar kami bisa lebih berprestasi, sebisa mungkin akan mencari pemain keturunan, kata Shin Tae-yong kepada awak media. Penyebab Shin Tae-yong optimistis timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyebab Shin Tae-yong optimistis timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dibahas di sini. Asisten pelatih Nova Arianto membeberkan hal tersebut baru-baru ini. Skuad Garuda julukan timnas Indonesia, sukses melenggang ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim yang dibesut Shin Tae-yong itu akan berhadapan dengan Filipina, Irak, dan Vietnam di grup F. Nova mengungkapkan Shin Tae-yong mempunyai keyakinan tinggi dengan timnas Indonesia.
Nova menegaskan, pelatih asal Korea Selatan itu yakin betul skuad Garuda bisa melewati tantangan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Coach Shin yakin kita bisa lolos dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Nova di Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2023. Satu hal yang menyebabkan Shin Tae-yong percaya diri adalah karena tim kepelatihan timnas Indonesia sudah mengenal kekuatan lawan, karena Vietnam dan Filipina adalah rival di Asia Tenggara. Terkhusus Irak, Nova mengungkapkan timnas Indonesia sudah mengirim utusan untuk memantau pertandingan mereka. Tim calon lawan kita sudah kita pantau, termasuk Irak yang kita mengirim tim analisis, ungkap Nova. Kalau Vietnam dan Filipina kan sering ketemu di AFF ya, jadi saya pikir kekuatan tidak jauh berbeda dengan di AFF, Irak memang menjadi lawan yang belum kita lawan, jadi kita pantau, pungkasnya. Lagi nganggur, mungkinkah Park Hang-seo melatih di Indonesia? Park Hang-seo belum terikat kontrak dengan klub atau negara manapun sejak berpisah dengan timnas Vietnam. Lantas, apakah mungkin Park Hang-seo melatih klub atau timnas Indonesia di masa depan? Park Hang-seo berpisah dengan Vietnam usai Piala AFF 2022 lalu, bekerja untuk Vietnam sejak 2017, kontrak pelatih dengan gaya nyentrik itu berakhir pada 31 Januari 2023 lalu. Sejak saat itu, nama Park Hang-seo beberapa kali dikaitkan dengan klub atau timnas Indonesia, salah satunya terjadi pada April 2023 lalu. Namun, kabar tersebut sebatas rumor dan tak terbukti kebenarannya. Setelah cukup lama menganggur, baru-baru ini Park Hang-seo mengungkapkan rencana yang akan diambil. Apakah dia membuka peluang melatih di Indonesia? Park Hang-seo sempat dikabarkan menjadi salah satu kandidat pengganti Shin Tae-yong pada April 2023 lalu. Namun, kabar itu langsung dibantah PSSI lewat sang ketua Erick Thohir. Tak pernah ada pembicaraan soal Park Hang-seo di PSSI. Park Hang-seo sendiri sepertinya belum melihat Indonesia sebagai opsi untuk melanjutkan karir melatihnya. Setelah cukup lama bekerja untuk Vietnam, Park Hang-seo membuka peluang mengabdi pada negaranya. Saya melatih dan mengembangkan talenta sepak bola muda di Vietnam. Saya juga ingin mencoba melatih di Korea Selatan jika memang ada kondisi yang cocok, kata Park Hang-seo dikutip dari TTO247. Di kawasan Asia Tenggara, Park Hang-seo punya reputasi yang bagus. Dia sukses membangun sepak bola Vietnam, baik pada level senior maupun kelompok usia. Beberapa prestasi apik diukir. Pelatih 66 tahun membawa Vietnam bersaing hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Vietnam juga menjadi juara di Piala AFF 2018.